banyak sekali potensi yang bisa teman-teman gali dari existing nasabahnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu memahami dengan lebih baik siapa masing-masing personalnya, benar ya teman-teman ya? Kalau yang selama ini kita cuma tahu nasabahnya berapa, 200, 300, wah hebat ya banyak. Terus apa? Kita nggak bisa gali peluang lagi dari situ. Artinya kita tidak punya faktor kedekatan yang lebih. Maka peluang dari 300 orang yang Anda miliki itu sia-sia teman. Karena kalau kita bicara persistensi, justru dari orang-orang yang seperti mereka lah persistensinya bagus, oke banget. Karena apa? Mereka sangat menghargai, apalagi kalau mereka udah percaya sama kita. Oke, perkenalannya cukup sampai di sini. Saya akan masuk ke dalam sesi financial advisor yang sesungguhnya. Kalau besok, hari ini kita belum akan menggunakan yang namanya kalkulator. Kita akan menggunakan kalkulator mulai besok. Hari ini kita lebih mendalami hal yang paling dasar dari bagaimana sih caranya saya mau menjelaskan mengenai produk atau mengenai konsep perencanaan keuangan. Kalau besok kita akan mulai mempelajari proses perhitungannya dan lain sebagainya, hari ini kita akan lebih banyak role play. Basic banget, iya, karena saya berusaha untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman. Mungkin di antara teman-teman banyak yang sudah agak lama, oke? Ada yang di sini lebih dari 1 tahun mungkin? Oke, 1 tahun. Di atas 1 tahun, 2 tahun, oke, kurang dari 6 bulan. Baik. Nah, artinya di sini penting sekali untuk kembali mengingatkan kepada teman-teman, kita akan banyak sekali melakukan role play, mulai dari role play janji temu sampai dengan role play begitu kita ketemu sama si calon nasabah, saya harus ngomong apa gitu. Kalau yang kemarin role play dan janji temu tujuannya adalah untuk jual produk asuransi. Kalau sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya saya buat janji temu, kemudian saya ketemu, dan saya akan membicarakan mengenai konsep perencanaan keuangan. Jelas ya ini? Kalau dulu pokoknya ketemu, begitu ketemu apa? Mau beli asuransi enggak? Kalau sekarang pendekatannya udah nggak kayak gitu lagi teman-teman. Kalau dulu begitu dapat janji temu, Pak atau Bu, sudah tahu ya rekening A, rekening B, udah tahu belum? Kalau belum tahu saya jelasin nih, kita udah nggak pakai lagi yang rekening A dan rekening B. Karena teman-teman, pada saat Anda memiliki komitmen untuk menjadi seorang perencana keuangan yang handal, yang profesional, secara otomatis Anda naikin level nasabah Anda. Karena apa? Ternyata tidak sembarang orang bisa Anda jelaskan mengenai konsep perencanaan keuangan. Kalau misalnya kita ketemu sama seorang tukang parkir atau seorang satpam, menurut teman-teman mereka prospek atau bukan? Prospek. Mereka mampu untuk beli proteksi. Katakan proteksi yang paling murah Fit 300. Kalau mereka mau mereka bisa. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah mereka cocok untuk kita deketin dengan memakai konsep financial planning? Belum tentu. Nah, untuk itu pada saat Anda berencana untuk menjadi seorang profesional di dalam financial planning, maka Anda harus membidik nasabah Anda dengan lebih cermat lagi. Oke. Berkaitan dengan perencanaan keuangan. Di sini ada kalimat yang menyebutkan bahwa, hey, yuk kita merencanakan sesuatu mulai dari sekarang. Pertanyaan saya selanjutnya kepada Anda adalah, apakah Anda sudah punya rencana? It's a very simple things. Ini adalah hal yang sangat sederhana, pertanyaan yang sangat sederhana yang selalu kembali saya tanyakan kepada masing-masing peserta training. Apakah Anda punya rencana? Apa Bu rencananya? Kira-kira rencana Bu ya? 5 tahun ke depan saya sudah nggak mau kerja lagi, tapi saya terima uang. 5 tahun ke depan saya nggak kerja lagi, tapi saya terima uang, passive income gitu ya, yang hanya bisa dicapai pada saat Anda sudah menjadi AM, agency manager, atau SAM. Bisa disambung. Nah, artinya Bu Yeye sudah memiliki rencana 5 tahun ke depan. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda, Bu Yeye?
sales tetap saya lakukan. Oke, personal sales. Rekrut Rekrut. Terus apa lagi? sebanyak-banyaknya. Rekrut sebanyak-banyaknya, jualan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Ya. Terus apa lagi, Bu? Maintenance 5 tahun lagi AM. Rekrut plus selling. Itu yang dilakukan. recruiting sama selling harus di maintain terus. Plus maintaining. Maintenance. Benar ya? 3 hal itu yang menjadi rencana Ibu. Teman-teman, yang namanya rencana itu ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Pada prinsipnya, kalau kita punya rencana hari ini, atau katakan kita punya tujuan, di ujung sana kita punya tujuan. Tapi bagaimana caranya saya bisa mencapai tujuan saya, itu yang dinamakan rencana. Hari ini dan besok, itu ada jembatannya tuh teman-teman. Prosesnya ada. Kenapa sih rencana itu penting? Tuh rencana tinggal rencana. Teman-teman, seorang insinyur yang baik pada saat dia mau bangun gedung, apa tiba-tiba gedungnya dibangun begitu aja? Apa yang mereka lakukan? Fondasi harus kuat. Sebelum fondasi, desain ada di mana? Yes. Sebelum mereka melakukan prosesnya, mereka berpikir berulang-ulang. Saya mau bangun gedung yang tingginya 150 meter. Lahannya seluas sekian ribu hektar. Modelnya seperti apa? Saya pengen kayak perahu layar. Kemudian bisa menampung sekian ribu orang di dalamnya. It's about thinking. Ini bicara mengenai bagaimana saya berpikir. Selanjutnya apa? Mereka melakukan yang namanya master plan. Yes. Mereka gambar semuanya dengan lebih detail. Begitu master plan-nya atau blueprint-nya selesai mereka lakukan, apa yang mereka lakukan? Berapa besarannya? Kalau satu lantai pakai bahannya ini, berarti satu lantai akan menghabiskan sekian juta, sekian puluh juta atau sekian ratus juta, whatever. Kalau semuanya bangun gedung, perkiraan budgetnya sekian. Udah ada budgetingnya, apa yang mereka lakukan budgetnya? Langsung mereka buat? Langsung mereka bangun? No, mereka buat marketnya dulu. Pada saat mereka berpikir, kemudian mereka realisasikan dalam bentuk market. Marketnya udah jadi, udah oke, baru mereka sewa siapa orangnya. Orang-orang yang akan menjadi, katakan orang yang mau membangun siapa. Terus kemudian mandornya juga mereka pilih siapa. Baru setelah rencana yang begitu matang dan detail mereka lakukan, baru mereka mulai bangun. Begitu pentingnya konsep perencanaan, termasuk juga di dalam bisnis yang kita lakukan. Kalau hari ini saya berencana pengen ke Roma dengan cara katakan saya mau rekrut, saya mau selling, itu rencana. Begitu ada orang yang ngajak, udah deh daripada ke Roma belum tentu jadi, mendingan ke Singapura aja, mau nggak? Kita udah punya rencana. No, saya mau ke Roma. Maka Anda teguh nggak kira-kira? Yes. Yang namanya keteguhan itu lebih pasti Anda dapatkan. Dibandingin kalau misalnya rencananya kemana? Nggak punya rencana apa-apa, syukur-syukur bisa ke Roma. Ya udah, daripada ke Roma, mendingan belok aja yang deketan Singapura. Nggak perlu tuh yang namanya MPI besar. Udah deh, ikut saya aja yuk, saya ajak jalan-jalan ke Singapura. Tapi kamu pindah ya. Pada saat kita bicara bahwa kita punya rencana dan secara lebih detail kita bisa menjelaskan dengan baik, maka teman-teman, itu sama halnya seperti seorang insinyur tadi membangun sebuah gedung di atas fondasi yang kuat. Oke. Pertanyaan selanjutnya kembali kepada diri Anda. Apakah Anda punya rencana? Kita lanjut. Perencanaan di sini merupakan hubungan antara keinginan dan realisasi. Jelas. Kalau kita bicara realisasi, artinya realisasi itu ada di depan. Realisasi sekarang atau bukan? Bukan. Yes. Maaf, sebelum dimulai saya mau tanya, Mang Ale, kasihkan kita apa enggak?
Makalahnya dikasih nggak? Nanti saya kasih dalam bentuk CD, Bu. CD, soft copy. Jadi Ibu lebih mudah untuk mempelajarinya gitu ya, dan nggak kehilang-hilang. Ya. Jangan khawatir, nanti kita kasih semuanya. Oke, selanjutnya kembali yang namanya perencanaan adalah merupakan hubungan antara keinginan dan realisasi. Keinginan tuh ada hari ini, kemudian yang namanya realisasi itu adalah future. Visi kita adalah goal. Nah, rencana itu jembatannya, teman-teman. Mulai berpikir lebih terstruktur, mulai berpikir lebih efektif, efisien. Pada saat Anda berencana menuju sebuah pencapaian, yakinkan bahwa Anda tahu jalannya. Seperti tadi saya sampaikan, Bu Yeye mau apa? 5 tahun yang akan datang saya nggak mau kerja lagi. Saya mau dapat passive income, saya pengen jadi AM. Gimana caranya Bu Yeye? Sekarang selling personal saya lakukan. Terus rekrut orang-orang yang oke, itu juga saya lakukan. Termasuk bicara maintenance. Maintenance apa? Maintenance nasabah-nasabah yang memang sudah ada dan nasabah-nasabah baru. Termasuk juga maintenance orang-orang yang saya rekrut supaya tidak demotivasi. Karena kalau kita bicara personal, teman-teman, orang itu kadang-kadang motivasinya tinggi, kadang-kadang motivasinya rendah. Itu perlu di-maintain loh, teman-teman. Yes. Nah, begitu kita tahu mau kemana dan bagaimana cara mencapainya, maka setiap detail yang Anda lakukan, auranya menuju pencapaian. Rasanya, saya pengen ke sana. Setiap langkah yang saya lakukan supaya tujuan saya yang ada di sana tercapai. Simple, iya. Tapi pada saat Anda punya rencana, rasanya akan lebih berbeda. Dan bicara efektivitas, pasti jauh lebih efektif. Arah yang Anda lakukan akan lebih menjurus. Jadi kita tuh nggak jalannya ngacak tuh, teman-teman. Prinsipnya itu. Perencanaan akan membuka peluang dan dapat mengetahui bagaimana cara mencapainya. Iya. Ada cerita seorang pelari. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman filmnya seperti apa. Pada saat di tahun 1960 something, waktu itu Olimpiade, dia sudah merencanakan dengan sangat detail. Pokoknya pada saat saya ikut Olimpiade, saya harus jadi juara dunia. Dia catat semuanya dengan lebih detail, kemudian langkah-langkahnya dia catat, dan dia bayangkan itu dengan seksama. Saya merasakan bahwa saat itu saya pasti jadi juara. Dan teman-teman, nanti teman-teman akan lihat betapa dahsyatnya konsep perencanaan dan visinya. Visinya. Dia lihat bahwa, dan dia mempersiapkan saya jadi pemenang 4 tahun yang akan datang. Itu dia persiapkan dengan detail, dia persiapkan dengan baik, dan itu terjadi. Dan ajaibnya, kejadian itu mendorong atau memompa semangatnya di detik-detik terakhir. Sebentar kita akan lihat filmnya, saya akan kasih tahu ke teman-teman. Selanjutnya, yang namanya perencanaan atau planning tujuannya untuk memaksimalkan hasil. Perlu disadari bahwa perencanaan dan pelaksanaan harus dilakukan secara bersama-sama. Fit, hari ini saya sebentar lagi pasti, atau katakan tahun depan, FPI saya udah cukup kok untuk jadi UN. Saya nggak perlu rencana apa-apa. Mungkin saja itu terjadi, teman-teman. Tapi Anda bisa bayangkan pada saat Anda punya rencana dan Anda mencapai UM Anda dengan apa yang Anda rencanakan. Hasilnya, teman-teman, hasilnya itu jauh lebih nikmat. Kenapa? Saya sudah bisa membayangkan dengan baik, saya jadi pemenang. Dan itu membuat seluruh indera di dalam diri Anda itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan Anda. Jadi Anda akan lebih menghargai setiap titik dari apa yang menjadi pencapaian Anda. Karena Anda berusaha untuk itu. Anda bekerja keras dan Anda akan memastikan bahwa Anda menjadi pemenangnya. Perbedaannya sedikit. Sama seperti perbedaan, Anda tahu?
air mendidih di derajat Fahrenheit itu hanya 121 derajat Fahrenheit. Air itu mendidih. Tapi begitu mencapai 121, air itu udah panas derajat Fahrenheit. Begitu mencapai 122 derajat Fahrenheit, air itu mendidih dan ternyata bisa menggerakkan sebuah lokomotif. Perbedaannya hanya 1 derajat. Perbedaannya hanya 1 derajat, tapi pengaruhnya kalau yang tadi 121 derajat hanya bisa bergolak sedikit. Begitu mencapai 122 derajat, sebuah lokomotif bisa bergerak dengan cepat. Sama perbedaannya dengan antara punya rencana dan tidak punya rencana apa-apa. Potensi mencapai tujuan mungkin terjadi, tapi begitu pergeserannya sedikit, rasanya berbeda. Pada saat Anda bicara, saya mau jadi seorang profesional, lakukan itu dengan maksimal. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya pun jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak punya rencana. Oke? Percaya atau tidak, Anda akan lebih long lasting. Kita lanjut. Di sini kebiasaan yang membedakan. Iya, ini hanya bicara mengenai habit. Ini hanya bicara mengenai kebiasaan, teman-teman. Saya nggak terbiasa berencana. Pokoknya semua ditentukan sama yang di atas. Sama dong sama konsep asuransi yang diambil sama orang-orang awam. Saya nggak percaya asuransi. Pokoknya mah semua diatur sama yang di atas. Teman-teman, yang di atas ngatur, kita boleh berusaha nggak kira-kira? Boleh. Yes. Nah, perencanaan adalah bagian dari ikhtiar, atau perencanaan adalah bagian dari apa namanya, melakukan, doing-nya. We first make our habit and then our habit make us. Pertama kita lakukan ini sebagai sebuah kebiasaan yang pada akhirnya nanti kebiasaan itu akan membentuk pribadi kita dengan lebih solid. Teman-teman bisa rasakan orang-orang yang memiliki kepribadian yang solid dengan orang-orang yang tidak memiliki kepribadian yang solid. Rasanya tuh beda. Apalagi pada saat kita jadi leader. Kualitas seorang pemimpin yang solid akan terasa sekali berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar pemimpin aja. Anda percaya bahwa yang namanya pemimpin itu tidak serta-merta dilahirkan begitu saja, tapi melalui sebuah proses pembentukan. Pada saat kita menjadi pemimpin yang solid, akan terasa sekali berbeda. Pastikan bahwa yang namanya kebiasaan ini Anda lakukan. Kemudian dia akan membantu Anda menjadi sebuah pribadi yang oke. Yang penting adalah disiplin. What is your plan? Next. Yang saya tanyakan tadi, plan Anda apa sih? Tadi pagi bangun tidur, ya ampun, jam 9 saya harus ada di BRI Plaza lantai 10 Prudential Sales Academy. Mau ikut training PFA. Artinya saya sudah punya rencana dari semalam atau mungkin dari kemarin. Tapi kalau misalnya orang yang tidak punya rencana apa-apa, begitu bangun jam 8, aduh masih jam 8, tarik lagi selimut, tidur lagi. Tapi kalau saya punya rencana dari jauh hari sebelumnya, alarm udah di-set jam 6. Karena apa? Saya harus masak untuk suami dulu, mungkin. Saya harus siapin anak saya, sekolah lagi libur mungkin ya. Banyak sekali yang harus saya persiapkan sebelum akhirnya setengah 8 saya harus keluar dari rumah supaya saya sampai di Prudential lantai 10. Tujuannya apa? Pokoknya hari ini saya rencananya nggak mau kena denda. Meskipun sampai sini kita masih belum. Tapi artinya, begitu Anda punya rencana, Anda tahu setiap detailnya apa yang mau Anda kerjakan. Kalau misalnya orang nggak punya rencana, jam 8 masih jam 8 tidur lagi selimutan. Syukur-syukur bangun jam 9. Kalau bangun jam 10 ya wes lah, nggak apa-apa. Waktu yang Anda punya terbuang berapa jam? Hari ini hari apa? Selasa. Hari Selasa jam 10 masih tidur, kesian deh.
banyak sekali hal yang bisa kita lakukan within 4 jam atau 3 jam. Dalam kurun waktu 3 jam, banyak sekali hal berguna yang bisa kita lakukan, yang ujung-ujungnya menuju ke sebuah pencapaian. Gitu ya teman-teman ya. Pentingnya perencanaan. Yang pertama, memberikan arah yang lebih jelas pada tujuan yang akan dicapai. Ya, kita bicara mengenai visi. Visi pasti related dengan misi. Kalau visi itu kedepannya seperti apa? Kalau misi kira-kira apa? Saya mau melakukan apa nih? Misi saya apa nih? Tujuan pasti berkaitan erat dengan tindakan. Tanpa ada tujuan, tindakan tidak akan bisa dimulai. Begitu juga tindakan. Kalau nggak ada tujuan, tindakannya nggak akan terarah, teman-teman. Tidak akan terfokus, tidak akan efektif, dan tidak akan efisien. Perencanaan juga merupakan alat bantu untuk melakukan pekerjaan lebih terorganisir, efisien, dan efektif. Jelas. Kemudian sebagai alat bantu mengukur seberapa jauh tujuan yang telah Anda capai. Kalau sekarang gue bilang, Fit, 5 tahun ke depan saya mau jadi UM, saya mau jadi AM. Yang saya lakukan adalah saya rekrut, saya selling, dan saya maintenance. Hari ini, kira-kira proses recruiting, proses maintenance yang saya lakukan, dan proses selling yang saya lakukan sudah seberapa jauh sih? Hey, ternyata belum ada apa-apanya. Saya punya goal 5 tahun yang akan datang saya jadi AM. Syaratnya AM itu apa? Ini. Ternyata hari ini belum ada 10%-nya saya berjalan maju. Berarti saya masih harus kejar 90% dalam kurun waktu 5 tahun. Hey, Fit, itu terlalu berat untuk saya kejar. Maka saya harus lari dari sekarang supaya minimal 2 tahun yang akan datang setengahnya bisa saya capai. Artinya, Ibu Yeye berusaha untuk mengukur kinerjanya. Proses perencanaan ini, pada saat Anda bicara dengan subordinat di bawah Anda atau agen-agen di bawah Anda juga bisa mengukur mereka. Sudah sejauh mana sih pencapaiannya mereka? Tujuannya mereka apa? Salesperson punya tujuan pasti. Sebetulnya nggak hanya salesperson, teman-teman, tapi saya mengkhususkan kita sebagai seorang salesperson, kita seorang tenaga penjual yang baik menjual produk maupun ide maupun konsep apapun, kita harus tahu posisinya di mana nih sekarang. Jangan sampai kita udah kerja keras gitu ya, pokoknya saya harus kerja, tapi saya nggak tahu saya mau kemana dan saya nggak tahu sudah seberapa jauh saya berjalan. Kira-kira gelap nggak jalannya, teman-teman? Yes. Akan lebih enak pada saat kita bisa menerangi jalan yang kita lalui. Sehingga, oh ya ampun, saya baru sampai sini loh. Ternyata baru sedikit ya. Oh, di sana tuh masih jauh. Berarti saya harus lari nih, ambil ancang-ancangnya dari sini. Lari sprint. Kalau tadi Ibu Yeye bilang 5 tahun saya mau jadi AM. Bu, kalau saya bilang 3 tahun jadi AM, kayaknya enggak, Bu? Why not? Kenapa? Serius bener? Kenapa enggak? Kalau saya bilang, Bu, dengan mengukur pencapaian dan kinerja yang Ibu lakukan, bisa 3 tahun mencapai AM, mau nggak, Bu? Mau banget, Fit. Artinya tiap tahun naik kelas ITB? Wah, itu cita-cita saya. Pentingnya melihat apa yang sudah kita kerjakan dan sudah jauh menuju pencapaian. Sehingga pada saat Anda bicara melihat sudah seberapa jauh saya melangkah, di sini jika terjadi kesalahan, Anda bisa dengan segera mengoreksi. Oh, kemarin saya jalannya terlalu santai nih, nggak bisa santai-santai lagi. Berarti saya punya utang berapa tahun ke depan, saya harus minimal sekian nih. Berarti dia harus sprint, lari kencang. Karena kemarin saya anggap saya udah jalannya santai banget. Itu koreksi yang dilakukan. Menentukan tujuan selanjutnya. Kalau udah jadi AM, Bu, 3 tahun. Mau jadi apa lagi, Bu? SAM. Selesai SAM, ada pencapaian lagi? Gak ada, Bu?
Setiap tahun kalau liburan ke Roma dibayarin Prudential itu mah kecil biasa, gitu kan? Oh terbalik ya, yang bayar sendiri yang biasa ya Pak ya? Yang dibayarin sama Prudential yang luar biasa. Nah, saya pengen kalau udah jadi SAM, tiap tahun saya harus ke luar negeri dibayarin sama Prudential. Berarti kita masih harus melakukan proses ya teman-teman? Maintenance lagi ya teman-teman? Yes. Itu pentingnya perencanaan. Saya kasih tahu ini contohnya film. Kedengeran? Ulang. Bentar ya teman-teman ya. Before the game, I came down to September 5th, 6 weeks before the games. And once again, I put down, I'm in great shape, starting to have a strong finish, take some easy strides from here on out. I'm ready for a 2025 10,000 meter run in Tokyo. The subconscious mind cannot tell the difference between reality or imagination. Billy Mills created the greatest upset in Olympic history when he won the 10,000-meter event. And yet, he had planned how to win this race with clockwork precision for 4 years. For me, it was a form of self-hypnosis, and I visualized dozens of times a day when I started with my workout book. And so this particular notebook, as I got closer to the games, this was the summer of 1964, I believe in August, I put down I'm in great shape, must believe I can run with the best in the world now, and I can beat them at Tokyo. The problem he faced was how to improve his best time by almost 2 minutes. How can you improve almost 2 minutes? It's just too phenomenal to think in terms of 2 minutes or a minute and 50 seconds. So I just went to the simplest form. The simplest form was something that I could believe. Once around the track, 25 laps, I just have to put forth that much more effort and laugh in this 25 seconds. To improve 50 seconds, each lap I'd have to stay on top of the intensity of my pace just. That's 50 seconds. 2 laps to go. I'm on Ron Clark's shoulder, and Ron went back. And I thought, oh my God, he's worried. If I could just stay with him, I have a chance. I have a chance. We go into the last lap, I'm all boxed in, perfectly boxed in. He nudged me a little, I nudged him back, and he gently put his hand under my elbow and just pushed me out. I thought I was going to fall, I went out, stumbled, I closed back on his shoulder, commuted from Tunisia, broke between us. At that point, I was going to accept third place. And off the final curve, I could not hear any noise at all. I could hear the throbbing of my heart. I could hear the heartbeat pounding. I could feel the tingling sensation creeping down my forearm. My vision coming and going, but my thoughts changing from one more try to I can win, I can win, I can win. I could see the tape stretched across the finish line. 30 yards to go, my thoughts became over and over again. I won, I won, I won, but I'm still in third place. We focused for 4 years, dozens of times a day, visualize it, relive in the moment that we want to be. And then we win. That fleeting moment
you know you're the very best in the world. Yes. Teman-teman, si Bill itu udah ngebayangin dari awal, dari 4 tahun sebelumnya bahwa dia akan jadi juara. Dan dia bisa merangkai dengan detail bagaimana prosesnya. Bener ya? Sebetulnya dia pada saat berapa yard terakhir, dia masih menempati posisi ketiga. Kalau dilihat menuju ke pencapaiannya, itu it's so close, sudah jaraknya tuh banget, pendek banget. Kalau orang-orang yang tidak punya keinginan kuat, tidak memiliki perencanaan yang matang, dan tidak melukis setiap detail di dalam pikirannya, udah pasti dia pikir ya udahlah ketiga lumayan, benar nggak? Tapi yang namanya mental juara, hey, 20 yard itu masih battle atau masih medan pertempuran. Saya masih harus apa? Saya masih harus berjuang 20 yard lagi. Dan ternyata apa teman-teman? Dia berhasil loh. Dia berhasil loh. Ini hanya masalah 20 yard. Mau nggak si Bill-nya berjuang sampai titik darah penghabisan? Atau ya udahlah cukup posisi ketiga lumayan. Apalagi juara olimpiade posisi ketiga. Dia nggak mau nyerah sampai situ aja. 20 yard itu berarti buat dia. Sehingga akhirnya detik-detik terakhir dia nyusul. Itu nggak sampai 2 menit loh tadi. Nggak sampai 2 menit. Sekitar 1 menit 50 second. 1 menit 50 detik. Dia ngejar dan terbukti. Dia sudah merencanakan untuk jadi pemenang dan dia sudah merencanakan untuk jadi yang terbaik di Olimpiade musim dingin di Tokyo di tahun 1964. Dan itu tercatat di dalam sejarah. Luar biasa ya teman-teman ya? Yes. Pertanyaan saya selanjutnya, nanya melulu nih Vita. Kira-kira Anda mau berjuang untuk Anda sendiri? Yes. Anda mau berjuang untuk Anda sendiri? Yes. Oke, tos kanan kirinya berjuang. Oke, luar biasa. Jangan kalah sama Bill Mills ya. Kasihan yang di ujung Bu. Berjuang apa? Kasihan yang di ujung cuma Oh, kasihan yang di ujung. Berjuang soal kasihan deh. Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai masuk ke dalam konsepnya. Proses mendapatkan nasabah. Nih teman-teman, di dalam proses mendapatkan nasabah, kita punya yang namanya tracking. Tracking yang pertama mulai dari membuat persediaan prospek, kemudian membuat titik temu, membangun kebutuhan, mendapatkan persetujuan untuk melihat lebih serius, masuk ke dalam proses rekomendasi, memastikan proposal dan pembayaran, dapat nasabah, artinya di sini closing dan akhirnya minta referensi. Ini proses-prosesnya teman-teman. Kita akan bahas prosesnya sampai dengan membuat janji temu. Nanti kita akan ambil beberapa orang contoh untuk melakukan role play, gitu ya teman-teman ya. Prinsipnya untuk teman-teman yang belum pada level minimal unit manager, artinya kita masih harus ada penjualan pribadi, gitu ya. Masih harus ada. Lebih besar komponennya adalah penjualan pribadi. Benar ya teman-teman ya? Nah, bagaimana sih kira-kira Fit pada saat saya mau melakukan proses penjualan dengan menggunakan konsep ini? Berarti saya nggak bisa dong Fit yang namanya tiba-tiba ketemu orang langsung terus saya tawarin, udah tahu belum perencanaan keuangan? Kira-kira bisa gitu nggak teman-teman? Nggak. Langkahnya sedikit lebih panjang. Karena apa? Di situ pertama kita harus punya yang namanya bounding trust. Oke? Kita harus ada trust building dulu tuh. Kenapa? Orang-orang dengan level tertentu biasanya tidak terlalu mudah untuk bisa mempercayai orang baru. Apalagi pada saat kita singgung mengenai finansial. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita buat janji temu. Melalui apa? Melalui telepon. Kalau misalnya
misalnya tiba-tiba lagi nunggu mobil gitu ya, katakan nunggu taksi atau nunggu di sini ada bis, ada, atau katakan lagi nunggu bis gitu ya, nunggu bis tiba-tiba ngelihat orang gayanya perlente, wah ini kayaknya oke nih, kakap nih gitu ya, tiba-tiba disamperin, kak apa kabar, boleh saya kenal, terus tanya, Pak sudah tahu mengenai konsep perencanaan keuangan? Siapa lah? Kira-kira gitu nggak teman-teman? Yang bisa kita lakukan apa? Kenalan aja ya Pak ya. Kalau bisa dapat telepon. Perlu nggak dapat alamat? Nggak perlu, nanti aja. Yang paling penting adalah nomor telepon yang valid. Tujuannya untuk apa? Telepon. Anda ada di sini adalah untuk memastikan bahwa bank nama yang Anda miliki tersedia cukup oke. Karena tanpa yang namanya bank nama, cuma mengandalkan telepon di handphone, oke? Nomor telepon itu ada berapa sih? Paling 200 ya teman-teman ya? 200 nggak sampai 2 bulan, 3 bulan juga udah habis di prospek. Nah, tujuan membuat bank nama yang berkualitas adalah untuk memastikan bahwa bisnis Anda ini berjalan dengan baik, berjalan dengan long lasting. Nah, untuk dapat nama-nama yang berkualitas, pastikan bahwa pendekatan yang Anda lakukan itu juga baik. Oke, kita lanjut. Prospek yang berkualitas adalah yang pertama di sini, teman-teman lihat bahwa si orang-orang tersebut adalah memang orang yang punya kebutuhan dan tahu bahwa dia punya kebutuhan. Tapi Fit, banyak sekali di antara prospek-prospek yang baru saya temui dan cukup qualified, dia nggak tahu loh bahwa dia punya kebutuhan. Kebutuhan pendidikan mah kecil, uang saya banyak. Jadi saya nggak consider itu sebagai kebutuhan. Uangnya banyak kan sekarang. Kita nggak pernah tahu 5, 6, 7, sampai 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi dengan aset yang dia miliki hari ini. Pada saat dia bilang saya tidak punya kebutuhan apa-apa, dia masih tetap jadi prospek yang berkualitas. Kenapa? Tanya lagi, kemudian gali lagi, dan pastikan bahwa dia saat itu mulai memahami bahwa dia punya kebutuhan jika tidak mengantisipasinya dari sekarang. Kita yang kasih tahu bahwa dia punya kebutuhan. Masalah pensiun mah gampang, duit saya nggak habis-habis nih, aset saya berlimpah. Itu kan sekarang. What will happen dalam 10 tahun yang akan datang? Begitu masuk usia pensiun, kira-kira banyak atau sedikit sih teman-teman orang kaya yang mendadak melarat? Banyak banget. Dan pada akhirnya harus mengandalkan pada generasi di bawahnya. Generasi produktif sekarang itu ibaratnya generasi sandwich, teman-teman. Kira-kira kenapa? Tanggung atas, tanggung bawah. Belum lagi nanggung dia sendiri. Yes, itu yang terjadi. Dari 100 orang pensiunan di Indonesia, 49 diantaranya hidup miskin. Terus kemudian 15 orang diantaranya masih harus tetap bekerja. Kemudian 10 orang diantaranya itu dia tergantung sama keluarganya. Hanya beberapa orang, kalau nggak salah sekitar 1 orang itu yang hidupnya enak. Berarti 1:100. Kalau misalnya mau memutus rantai yang namanya generasi sandwich tadi, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan pensiun dengan baik. Sehingga begitu kita memasuki usia pensiun, saya nggak perlu lagi bergantung sama anak saya, karena saya punya dana pensiun yang cukup untuk saya menikmati hidup saya dengan istri. Atau kalau saya mau jalan-jalan sama cucu, saya punya uang. Nah, konsep-konsep pemikiran seperti itu dibutuhkan proses yang lebih lama. Ya, dibanding kalau teman-teman cuma sekedar mau beli PAA, ada riders ini segala macam, mau atau enggak, 1 kali ketemu, 2 kali ketemu bisa langsung closing. Kalau perencanaan keuangan butuh proses. Kita nggak bisa main tembak aja berapa sih kira-kira. Kalau orang-orang biasanya paling kecil berapa fit. Kalau ini kebalik teman-teman, kebutuhan
penghasilannya berapa, baru saya lihat komit kamu berapa. Itu prosesnya. Selanjutnya, memiliki uang dan punya komitmen, jelas. Salah miliki uang, karena dia harus, yes, dia harus pay something. Dia harus bayar, dia harus invest. Ujung-ujungnya, konsep perencanaan keuangan keluarga adalah seberapa besar dia bisa menyisihkan uangnya untuk konsep proteksi dan konsep investasi. Orang-orang kaya pada saat dia bicara proteksi, biasanya tidak jarang digunakan untuk akumulasi aset. Saya punya uang 1 miliar, saya beliin katakan saya beliin polis asuransi supaya saya dapat UP sekian miliar. Sehingga pada saat dia tidak ada lagi atau meninggal, dia punya aset sejumlah 2 miliar, 2 kali dari modalnya sekarang untuk dia berikan kepada anak istrinya. Itu yang disebut akumulasi aset. Asetnya bertambah. Oke. Itu yang disebut sebagai akumulasi aset atau asetnya bertambah. Orang-orang kaya cenderung berpikir seperti itu. Tapi tidak jarang mereka berpikir bahwa udah, gue nggak butuh yang namanya proteksi, investasi. Uangnya sudah banyak nih, uang saya udah banyak nih. 7 juta dijamin nggak habis. Gimana Fit caranya supaya dia lebih memahami lagi? Kita kasih lihat data-datanya teman-teman. Selanjutnya, dapat diasuransikan jelas karena kita adalah perusahaan asuransi jiwa. Sebelum melakukan proses investasi, hal yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa dia sehat karena mau masuk proteksi. Hanya orang-orang sehat dan punya uang yang bisa diasuransikan. Kalau dia sehat gak punya uang, bisa nggak kita sampaikan proses perencanaan keuangan? No. Atau dia punya uang banyak, tapi udah dibebas jantungnya, bisa nggak? Bisa anaknya, yes. Thank you Pak Steve. Thank you Pak Steve. Yes, bisa anaknya. Berarti peluang tetap ada, ya. Tapi untuk dirinya sendiri kira-kira gimana teman-teman? Oh. Selanjutnya, perlihatkan hak button. Hak button itu seperti apa sih? Misalnya, kalau kita bicara Pak, Bu, tahu nggak? Sekarang di Indonesia, penyebab kematian yang paling utama bagi generasi produktif adalah hanya 3 penyakit. Cancer, heart attack, dan yes, 3. Itu tidak lagi menyerang usia pensiun. Kalau dulu biasanya orang-orang pensiunan yang cenderung lebih mudah terkena stroke. Ternyata sekarang usia 25 hingga 50 itu 55 itu adalah potensi terbesar untuk ketiga penyakit tersebut. Pengalaman saya, papa saya terkena di usia 52. Kemudian seminggu setelah papa saya masuk rumah sakit, saya punya teman umur laki-laki baru berusia 28 waktu itu. Baru berusia 28, kalau papa saya hanya tersumbat. Papa saya tersumbat pembuluh darahnya, tapi kita nggak tahu tuh prosesnya seperti apa, harus mengobatinya. Ternyata kalau stroke kan ada 3 jam emas kalau nggak salah. Ya, 3 jam emas. Jadi begitu ketahuan, dia harus langsung dikasih obat secepatnya, disuntik ya Pak ya. Itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu sampai akhirnya 3 hari setelah stroke ringan itu, baru begitu papa saya nggak bisa lumpuh sebelah kanan, baru kita bawa ke dokter syaraf. Terlambat ternyata. Sekarang alhamdulillah kondisi badan sehat, tapi masih dalam proses recovery untuk sebelah kanannya. Nah, itu papa saya. Teman saya yang pada saat itu berusia 28 tahun, pecah pembuluh darah, kolaps, langsung dibawa ke rumah sakit, dilakukan proses operasi. Usia 28, yang saya tahu dia orang yang sangat sehat. Bisa Anda bayangkan? Dan itu bisa menjadi pelajaran yang baik untuk orang-orang yang belum memahami dengan sangat. 52, bahkan masih bisa sebetulnya gitu ya, meskipun saya sudah berkeluarga, kadang-kadang papa saya masih suka nganterin saya kemanapun saya pergi. Tapi apa yang terjadi, teman-teman?
dari 3 penyakit tersebut terjadi dan semuanya berakhir. Bisa nggak kira-kira kita ceritain kayak begitu sama calon nasabah? Yes, sangat bisa, supaya mereka lebih terbuka. Karena sekarang kita bicara mengenai gaya hidup ya teman-teman ya. Yes, itu sebagai hak batin. Itu sebagai hak batin. Hey, suka olahraga nggak? Suka. Aku suka olahraga, bagus. Sepak bola ya, bagus ya. Udah pernah dengar futsal dong, pasti bagus ya. Banyak kayak, banyak banget. Yes. Gak cuma Haji Said loh. Basuki. Yes, Basuki. Apa lagi? Basuki, Mas Said. Benyamin, yes. Benyamin bahkan jauh sebelum era ini ya. Kalau nggak salah Benyamin itu tahun 98 ya. 90-an ya, 90-an. Itu jauh sebelum eranya. Artinya apa? Itu bermasalah dengan jantung bukan? Yes. Padahal mereka menganut gaya hidup sehat tidak? Olahraga sehat dong. Itu juga yang disebut sebagai hot button. Tapi kalau semuanya pakai Haji Said dan siapa? Basuki, Benyamin, pasti mau cerita Basuki deh. Nah, teman-teman, kita cari out of the box. Kira-kira apa sih hot buttonnya yang paling kena dan lebih besar menceritakan hal-hal yang belum diceritakan orang lain, gitu kan? Kita tinggal berpikir. Bisa pengalaman sehari-hari, misalnya tetangga saya kemarin, gitu kan? Atau ya ampun, kakak iparnya saudara saya yang dari sebelah sana. Nah, dramatisir, boleh nggak? Sedikit nggak apa-apa. Oh, sering ya? Nggak apa-apa sedikit. Ada alay dikit gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi artinya kita mendramatisir adalah untuk memastikan bahwa dia terproteksi. Oke. Selanjutnya, yang pasti, karena kita bicara investasi, artinya dia harus mau bisnis dengan kita sebagai representatif dari Prudential. Kenapa bisnis? Kan ini bicaranya mengenai proteksi. Hey, konsep perencanaan keuangan artinya kita bicara investasi dan menabung. Kita tidak hanya bicara dari sisi proteksi. Kalau kita bicara PAA di kaki sebelah kanan kita bicara proteksi, kaki sebelah kiri kita bicara investasi. Atau kalau kita mau bicara PIA karena menganut konsep perencanaan keuangan yang harus menghasilkan uang dengan jumlah tertentu. Maka saya mau yang single premi aja, saya mau investasi aja. Tapi apakah PIA tidak ada proteksinya? No, PIA tetap ada proteksinya. Jadi hal-hal yang disampaikan di sini harus dipastikan ada di dalam satu individu yang mau Anda temui. Oke? Mereka memahami dengan baik konsep menabung, mereka memahami dengan baik konsep berinvestasi. Kalau mereka belum paham, tugas kita untuk kasih tahu. Oke? Untuk itu ada Anda ada di sini, adalah untuk memastikan bahwa Anda pun tahu. Besok kita akan belajar mengenai personal finance, kita akan belajar mengenai balance sheet. Harus kas masuk, harus kas keluar, di balance seperti apa. Nanti kita akan latihan pribadi masing-masing. Ya ampun, ternyata setiap bulan saya lebih besar pasak daripada dia. Ternyata setiap bulan saving rasionya saya 0. Gaji saya 10 juta sebulan, atau katakan komisi saya minimal 10 juta sebulan, tapi saving rasionya cuma 1%. Masya Allah. Penting nggak teman-teman untuk itu? Penting sekali. Kenapa? Anda sebagai seorang financial advisor, artinya Anda memberikan advice sama orang lain. Kalau Anda sendiri tidak memahami dengan baik posisi Anda saat ini dalam konteks finansial, bisa nggak kita kasih tahu orang seperti itu? No. Pahami financial Anda dengan baik, baru kita bisa tahu. Oh, ternyata untuk dana darurat minimal 3-6 bulan loh harus punya, karena jika terjadi resiko kita bisa hidup dalam 3-6 bulan. Oh, ternyata saving rasio yang bagus untuk pendapatan 1 bulan minimalnya sekian persen loh. Aset liquid juga harus punya. Nanti di situ kita bisa tahu, oh yang ini saya merah, yang ini ya oke lah hijau, yang sebelah sini kayaknya kuning nih, hati-hati.
Nanti kita akan bahas